Dua rahasia penyembuhan diri secara alamiah. Saya akan bahas biologisnya dulu, baru nanti ke psikologis. Secara biologis, tubuh akan sehat, terjaga kesehatannya, dan akan menyembuhkan diri apabila sakit, apabila asupan makanan Anda sangat alkaline, alkali, basah. Bukan basah ya, basah. Waktu Anda SMP, SMA, guru IPA Anda pernah minta Anda praktek menggunakan kertas lakmus nggak ya? Kertas lakmus. Nih contohnya nih di layar, coba lihat. Ini kertas lakmus yang kalau dikenakan ke air akan muncul tuh nanti warnanya. Nah warnanya apakah asam atau basa, acid atau alkali. Jadi basa itu bukan basah. Bahasa itu alkaline, bahasa Inggrisnya alkali. Saya lebih senang pakai bahasa alkali atau alkaline ya. Yaitu suatu kondisi yang pH-nya bagus. Nah langsung saja to the point. Kalau membahas makanan-makanan yang sifatnya alkali itu panjang lebar nanti. Karena jenis makanan kan banyak ya. Tapi saya minta Anda menghindari beberapa makanan yang nyata-nyata itu acid, asam. Asam dalam hal ini bukan asam yang terasa di lidah loh ya. Justru lemon, jeruk nipis itu asam di lidah, tapi dia alkaline, alkali malah. Dia sifatnya alkali, aneh kan? Jadi bukan yang terasa di lidah, tapi hanya kertas lakmus yang bisa ngecek acid atau alkali. Oke langsung saja. Saya minta Anda selama 1 minggu ke depan, tolong disiplin, tolong kalau bisa gaya militer keras pada diri Anda. Karena kalau Anda keras pada diri Anda, maka kehidupan akan lunak kepada Anda. Tapi kalau Anda terlalu lembek pada diri Anda, apa-apa aja mau makan, semua mau dimakan, gak ada peraturan, maka hidup akan keras kepada Anda. Seminggu saja saya minta. Kenapa saya minta seminggu? Hari ke-8 Anda akan merasakan, kok badan ringan ya? Kok tidur nyenyak, badan lebih seger, gak gampang capek. Hari ke-8, Anda udah gak usah saya ajarin untuk lanjutin lagi seminggu 2 minggu. Anda akan lanjutin otomatis karena nyaman, enak, ringan. Ada banyak makanan acid yang harus Anda hindari. Tapi saya mau fokus 2 hal saja. 1 yang bakar-bakaran, 2 yang goreng-gorengan. Waduh berat lah mas, itu kan justru makanan-makanan enak. Ya enak di mulut. Sampai ke perut, kasihan organ pencernaan kita, kasihan tubuh kita. Nikmat tuh sampai ke mulut aja, ke lidah. Apapun yang digoreng-goreng, itu udah gak mungkin alkali itu. Gini deh, pelan-pelan ya. Ikan digoreng, ayam digoreng, oke lah, itu kan biasa sehari-hari di rumah. Oke lah, itu tetap dimakan. Saya minta Anda mengurangi 1 hal aja nih, gorengan yang spesifik. Segala hal yang isinya tepung tok dan digoreng. Maaf nih, goreng-gorengan yang Anda beli di tepi jalan. Itu kan tepung yang digoreng tuh. Boleh makan sesekali. Oke, jangan ekstrim. Tapi kan ini dalam rangka Anda saya minta membuktikan. Bener nggak ya kalau makannya mengurangi yang acid, maka tubuh akan sehat. Kan kita mau pembuktian. Maka boleh dong seminggu ke depan benar-benar nggak dilakukan, nggak makan goreng-gorengan. Kalau mau makan ikan yang digoreng di rumah, ayam yang goreng di rumah, oke. Mungkin masih boleh lah. Walaupun kamu ekstrim makan rebus-rebusan, seminggu aja. Kukus rebus. Tapi kalau Anda nggak mampu, ya udah saya bikin ringan. Caranya, Anda saya cukup minta jangan makan tepung tok yang digoreng. Kalau kita beli gorengan bakwan atau gorengan apa gitu ya, itu kan tepung tok terus digoreng gitu loh. Ya tepung, dalam adonan ada sayur-sayur sedikit, tepungnya digoreng tuh. Makan tepung aja tuh harus dikurangi segala yang bertepung-tepung. Anda pernah dengar nggak kalau mau makan roti, ya kalau memang perlu banget makan roti cari yang gandum. Dari gandum bukan yang terigu. Kan ada tuh roti gandum yang memang nggak enak gitu loh. Agak keras juga nggak enak. Ya apapun yang sehat memang nggak enak di mulut. Tapi begitu masuk ke dalam enak bagi badan kan gitu. Oke, jadi hindari makan goreng-gorengan seminggu ke depan. Lalu yang kedua nih bakar-bakaran. Wah,
Tolong Anda Google deh, apa itu karsinogenik. Karsinogenik adalah pemicu kanker. Ya mungkin tidak akan langsung kanker, tapi terjadi dulu hal-hal yang lain. Badan nggak enak, gampang sakit. Kasihan loh kekebalan tubuh Anda setiap hari tertatih-tatih, mempertahankan, melindungi diri Anda dari bakar-bakaran. Kalau Anda pengen banget makan bakar-bakaran, tolonglah lihat-lihat juga. Saya pernah lihat ya, itu ayam atau sapi dibakar tuh. Itu nyata-nyata ada item-itemnya tuh. Itu yang terjadi pembakaran melebihi kadar normal, hitam gitu. Itu tolonglah pakai sendok, pakai garpu atau pakai pisau disingkirkan, jangan dimakan juga bagian itu. Ngerti nggak maksud saya nih? Ketika Anda makan stik sapi yang dibakar, stik ayam yang dibakar, itu kan ada tuh kadang bagian yang kotor, yang hitam, angus. Wah, itu Anda makan juga. Saya tuh udah lama nggak mau makan sate ya. Saya lihat orang bakar tuh kadang, ada yang bakar sate tuh masih bagus ya. Dagingnya tuh agak jauh dari arang. Ada yang nempel-nempel arang. Waduh, dalam hati saya mah ini, itu nempel banget sama arangnya. Jauhin dikit kek gitu loh. Kalau saya pengen banget makan sate, saya pesan sama abang satenya, "Bang, jangan terlalu angus ya, jangan hangus ya. Yang penting mateng, jangan hangus." Karena daging yang dihanguskan Anda makan. Nah, Anda silakan Google lah. Kalau Anda nggak percaya sama saya, siapa tahu sama Mbah Google Anda percaya nih. Makan bakar-bakaran itu karsinogenik, penyebab kanker. Karena daging yang dibakar itu asidnya luar biasa. Asidnya luar biasa. Orang kalau mau sehat, gak mau jaga apa yang dimakan, itu ibarat impiannya mau jadi penari balet, tapi hobinya rebahan, hobinya makan martabak. Antara impian sama kebiasaan sehari-hari gak sinkron gitu. Tolong ya seminggu ke depan, Anda hindari makanan-makanan yang bersifat asid. Kalau mau ekstrim Anda Google, makanan-makanan yang asid Anda kurangi atau Anda hindari. Ya memang kayak ikan goreng, ayam goreng, ya memang kita harus makan ya. Kan kebutuhan protein. Oke lah, yang penting diseimbangkan dengan makan yang alkali juga. Maka makan buah 1 jam sebelum makan utama itu bagus loh. Karena ada orang yang gak mau makan buah, gak mau makan sayur. Sedih banget loh. Tubuhnya kalau bisa demo akan demo tuh. Dikasih acid terus alkalinya nggak ada. Makanya kalau makan steak, yang paling benar makan steak tuh ada tomat, ada timun, mungkin ada wortel juga. Ini makan tomat malah tambah gorengan, french fries. Makan steak yang benar tuh harus ada sayur di situ yang antioksidannya tinggi. Buah itu tidak selalu bersifat alkali ya. Anda potong apel, Anda kupas apel, Anda diamkan di meja setengah jam, 1 jam, akan menjadi coklat, betul? Dagingnya, daging apelnya, itu terjadi oksidasi. Makanya buah-buahan habis dipotong langsung makan, langsung. Atau taruh di kulkas dulu. Kalau Anda mau potong buah nggak langsung dimakan, habis dipotong, dikupas, disimpan dalam wadah tertutup, taruh ke dalam kulkas. Jangan cuma dipapar di meja gitu. Apel yang sudah teroksidasi, yang warna coklat dagingnya, itu sudah nggak baik, nggak bagus. Sekarang saya masuk ke kejiwaan, ke psikologis. Kalau Anda ingin menyembuhkan diri, ada 2 hal. Yang pertama, tolong hindari circle negatif. Orang yang kalau kumpul-kumpul tuh suka ngomong kebun binatang, suka ngomong negatif, suka ngeluh, suka marah-marah nggak jelas, suka berkata-kata kasar. Anda kalau nggak mau percaya ini, rugi sih. Anda mau bahagia, mau sehat secara psikologis, tapi kumpulnya sama orang-orang yang lisannya kacau, yang lisannya kasar. Gimana bisa sehat jiwa kita kalau begitu? Anda perlu menenangkan diri, pergi jauh dari orang-orang yang ngomongnya suka-suka. Anda harus menenangkan diri biar sehat jiwa Anda dengan cara pergi jauh dari orang-orang yang ngomongnya suka-suka, yang gak ada sensor-sensornya. Jagalah telinga kita, jagalah mata kita. Tayangan-tayangan yang buruk, yang live, yang secara langsung kita lihat maupun tayangan dari layar kaca, entah itu TV, sosial media, dan lain-lain. Hindari penglihatan-penglihatan yang gak baik. Jangan sampai nih tetangga lagi berantem malah Anda beli popcorn, nonton. Dianggap tontonan asik tuh. Padahal itu toksik bagi jiwa Anda. Jadi dalam ranah psikologi kalau Anda mau sehat, jaga asupan masuk juga. Tubuh kita, biologi kita untuk menjaganya kan jaga asupan masuk. Dari mana? Dari makanan.
Jiwa kita asupan masuknya dari mana? Mata dan telinga. Jadi kalau Anda nggak jaga asupan masuk, apa-apa dilihat, apa-apa didengar, maaf hanya soal waktu akan ngeheng. Banyak orang nggak sadar. Dia nggak ngerti bahwa jiwa tuh punya kapasitas ada kuotanya juga. Begitu udah penuh akan ngeheng mendadak. Pelan-pelan ya, kita ke HP dulu. HP-mu kalau udah sering ngadat, loading lama, ngeheng terus, kita kan seringkali berpikirnya apa? Rusak nih, ganti HP aja deh. Bukan rusak, kepenuhan HP-mu. Aplikasi-aplikasi itu terlalu banyak. Coba deh di uninstall yang nggak dipakai. Foto, video mantan, coba deh dihapus. Bro kakak. Ya, galeri fotomu kebanyakan, video sama foto kebanyakan. Yang kalau foto selfie sampai puluhan sampai ratusan. Yang kalau suruh orang foto kita, fotoin sampai terasa ya, fotoin sampai ganteng ya, fotoin sampai cantik ya. Hah? Fotoin sampai cantik? Kata sang kameramen. Fotoin sampai cantik? Sampai kapan? Bro kakak. Ya lo kadang ibu-ibu tuh ya, emak-emak tuh, galeri HP-nya. Waduh, itu kalau di print bukan album foto, disertasi penelitian S3 tebelnya. Saking banyaknya tuh. Nah itu kan galeri foto harus dihapus-hapus yang foto-foto yang gak penting. Yang ketika difoto lagi posisi gak siap, muka-muka goib, muka-muka fana. Kan harus dihapus biar ringan lagi HP-mu. Begitu pula jiwa. Jiwa kita ini kan ada kuotanya, ada harddisknya loh, ada kuota penyimpanan loh. Tanpa Anda sadari, banyak orang sedang mengalami tiba-tiba ngeheng. Gak bisa kerja lagi, maunya di rumah aja, gak sekonsentrasi dulu, gak sekreatif dulu, gak bisa berkarya sehebat dulu. Lagi ngeheng sekarang, lagi loading lama. Nah yang gak ngerti, dipikirnya kurang healing, harus jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, jalan-jalan kemana, ke luar negeri. Saya heran loh, orang-orang tuh jalan-jalan dipikirnya healing, itu refreshing. Healing itu kalau ada sesuatu yang sembuh pada diri Anda, baru namanya healing. Saya mau tanya simpel aja, Anda fobia kecoa dengan jalan-jalan keluar kota, refreshing, pulang-pulang fobia kecoanya sembuh nggak? Kan nggak. Anda ada luka batin sama mertua. Jalan-jalanlah Anda keluar negeri, pulang-pulang luka batin Anda sembuh nggak? Kan nggak. Tapi refreshing perlu supaya nggak jenuh, nggak butek. Perlu. Tapi jangan bilang itu refreshing dong. Oke, kembali ke topik kita ya. Kalau jiwa mau sehat, jaga apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Dari sekarang ke depan, jaga. Mas, jiwaku sudah terlanjur penuh nih, lagi gak bisa mikir, mood swing, mudah marah, gak seproduktif dulu. Nah ini kan mengenai luka-luka yang sudah lama. Hal-hal yang negatif yang sudah terlanjur masuk. Nah ini Anda butuh detox jiwa, butuh diterapi secara khusus. Jadi untuk sekarang ke depan memang puasa mata, puasa telinga. Jangan lagi melihat dan mendengar yang buruk. Jangan apa-apa mau dilihat, apa-apa mau didengar, nanti ngeheng. Tapi untuk keadaan yang jiwa sudah penuh, ya memang butuh didetox. Nomor 1, banyak berdoa, banyak beribadah, banyak mendekat sama Tuhan. Supaya jiwa Anda lebih sehat, lebih tenang. Itu nomor 1. Tuhan itu nomor 1. Yang kedua, berikhtiar mencari pertolongan untuk diterapi. Supaya Anda bahagia lagi, supaya jiwa Anda sehat lagi. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing. Seperti yang tertera di layar. Karena IG saya yang biasanya itu di-report oleh orang, entah apa alasan reportnya, dan suspended gitu loh. Sehingga saya buka IG baru nih. Tolong di-follow ya. Terima kasih. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.